Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kawan-kawan sekalian, semakin hari semakin dekat hajat nasional, proses pergantian kepemimpinan nasional kita melalui pemilu 2024 yang akan datang, baik itu melalui pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, perwakilan, pemilihan anggota DPD, pemilihan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Dilakukan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Kita tidak terasa bahwa mungkin sekitar 10 bulan lagi mungkin. Ya, sekitar enggak lagi, sekitar 6 bulan lagi yang kita 6-7 bulan, 5 lebih lah, atau 6 bulan lagi kita akan masuk ke pemilu itu, saudara sekalian. Dan pada saat itu sangat menentukan masa depan bangsa kita. Karena pada saat itu yang terutama adalah kita memilih para pemimpin-pemimpin perwakilan anggota DPR terutama yang akan dipercayakan, diberi mandat, kita memberikan mandat kepada mereka untuk memperjuangkan aspirasi atau kehendak kita berhadap kepada pemerintah. Namun saudara sekalian, pada peristiwa itu, pada tanggal 14 itu juga kita menentukan masa depan kepemimpinan Indonesia. Apakah kepemimpinan kita seperti yang ada sekarang? Ataukah kita menghasilkan pemimpin yang kita harapkan, di mana kita harapkan Indonesia jauh lebih maju, bisa mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan, bisa membuat harga-harga menjadi murah, terutama harga pangan. Bisakah membuat pemimpin yang akan datang kita pilih itu membuat lapangan kerja lebih luas, ataukah mengadopsi atau mengimpor lapangan kerja secara gila-gilaan seperti yang dilakukan oleh ketua atau pimpinan rejim saat hari ini? Atau seorang pemimpin yang sering berbohong seperti juga yang dilakukan oleh rejim hari ini? Ataukah seorang pemimpin yang jujur, yang berkomitmen untuk rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menghadirkan banyak lapangan kerja, menghadirkan pangan yang murah, memperhatikan rakyat banyak, tidak berbohong, pintar, dihargai dunia internasional, dan lain sebagainya, Nah, oleh karena itu saudara sekalian, banyak para tokoh agama, masyarakat biasa, tokoh maupun tokoh agama, termasuk umat Islam yang juga mayoritas di negeri ini, 87% lebih adalah umat Islam. Dan kalau umat Islam itu memilih 50% umat Islam, jiwa pilih umat Islam itu memilih Anies Rashid Baswedan misalnya, diharapkan oleh banyak kalangan termasuk para pemimpin agama itu supaya bersatu memilih yang bersangkutan karena harapan Indonesia menurut mereka, sisa kepada Anies Rashid Baswedan, maka sudah selesai. Artinya kita bisa banyak berharap terhadap kepemimpinan negara kita di masa yang akan datang. Sebagaimana dikatakan oleh saudara sekalian, Kiai Haji, seorang ulama ya, seorang intelektual ulama, Kiai Haji Dr. Badarudin, Ketua Majelis Ulama Karanganyar, Jawa Tengah, yang ditulis yang dimuat oleh ABW News pada hari ini, dikatakan bahwa dari pemilu ke pemilu umat Islam terus-menerus kalah, sulit menang, dan baca pres Anies Rashid Baswedan sebagai presentasi umat Islam saat ini juga masih berjuang mendapatkan dukungan mayoritas umat Islam di tanah air. Umat Islam masih sulit kita tembus untuk terbuka mendukung Pak Anies. Kapan umat Islam bersatu, katanya. Maka sekaranglah waktunya untuk menyatakan umat Islam itu bisa bersatu, ungkap Kiai Haji Dr. Badarudin, Ketua MUI Karanganyar, kepada KBA News di Karanganyar Selasa 15 Agustus 2023. Menurut Kiai Haji Badarudin, umat Islam perlu bersatu untuk mengubah kondisi bangsa Indonesia yang sudah tidak karuan ini. Hal ini terjadi karena umat Islam menganggap politik itu hal yang tidak penting.
Siapa yang mau memperhatikan umat Islam kalau bukan umat Islam sendiri? Karena umat Islam menjauhi politik, sehingga seolah-olah pemilu biarlah diurusi orang-orang lain atau orang-orang lain, tegasnya. Menurutnya, jika sistem demokrasi mengharuskan pemilu, lalu umat Islam tidak ada yang masuk parlemen, maka umat Islam akan mengalami kegagalan terus-menerus. Tetapi setelah itu, siapa yang perjuangkan Islam? Tidak ada. Semua gulung tikar. Sekarang ini ekonomi sudah terjajah, politik sudah terjajah. Mau kemana kita, ungkapnya. Karena itu pihaknya turut senang dan bangga atas terbentuknya Bakorsi Kabupaten Karanganyar oleh para relawan Anies Baswedan. Saya ikut senang, saya minta Bayanun Marsus. Bayanun Marsus ini dalam bahasa Arab ya, kita belum. Tolong yang rapi, ya. Pusat harus rapi, wilayah harus rapi, terus sampai ke RT. Setelah itu kita buat time schedule. Hari ini apa yang kita lakukan, hari ini di mana kita kerjakan. Tandasnya. Nah, saudara sekalian, jadi memang di level orang kiai ya, doktor ya, ulama juga prihatin terhadap kondisi bangsa ini yang menurut mereka sudah susah untuk diharapkan. Oleh karena itu kondisi atau situasi seperti itu tidak boleh dilanjutkan. Dan mereka menaruh harapan, berjuang bersama para relawan Anies di Karanganyar untuk supaya meyakinkan umat Islam, supaya umat Islam memberi suara mayoritas kepada Anies, karena bangsa ini sebagai bangsa yang mayoritas umat penganut yang agama Islam, dan Anies dianggaplah prototipe pemimpin yang cinta pada agama. Pada keyakinannya pada Islam dia yakin betul, tetapi pada agama-agama lain dia fasilitasi. Karena mungkin menurut dia bahwa tidak semua agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan-kebaikan, dan di antara kebaikan-kebaikan itu ada titik singgung di antara agama-agama itu. Walaupun dalam konteks keimanan dan beribadah masing-masing harus dilakukan oleh masing-masing keyakinan itu, penganut keyakinan itu. Nah, kawan-kawan sekalian, bagaimana dengan Ganjar dan Prabowo? Saya kira semua orang pada tahu bahwa Ganjar bukanlah seorang yang dekat dengan pengetahuan Islam, apalagi aspirasi umat Islam. Sementara Prabowo juga demikian, memiliki pengetahuan Islam yang sangat terbatas, bahkan mungkin tidak ada. Lingkungannya juga tidak mendukung untuk perjuangan Islam. Hanya Anies yang sangat menurut mereka sangat ideal untuk memimpin Indonesia di masa depan, yang peduli terhadap bukan hanya umat Islam saja, tetapi karena umat Islam di mayoritas di negeri kita, maka tentunya memiliki porsi yang besar, tetapi dia juga sudah dia buktikan memperhatikan kelompok-kelompok agama yang lain. Bahkan satu agama yang pecahan agama Hindu yang selama Indonesia mereka tidak pernah difasilitasi oleh pemerintah untuk diberi ruang untuk beribadah, mendapatkan tempat ibadah yang layak pun tidak dilakukan. Baru di dalam kepimpinan Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI, dia memfasilitasi itu semua. Akhirnya mereka banyak berterima kasih, mencurahkan air mata, dan saya yakin mereka tidak akan kemana-mana. Mereka tetap berjuang bersama Anies untuk sukses di terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, harapan dari Pak Kiai, harapan dari cendekiawan Muslim dan apa-apa ya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan yang sejuk dan pesan yang yang menyadarkan kita semua bahwa kita butuh pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang peduli terhadap kaum papa, peduli tetapi dia juga tidak menyerang atau tidak meniadakan mereka yang secara ekonomi telah tumbuh dan besar. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.